Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? Fine? Yes. Yes, oh yes. Udah vaksin? Siapa yang udah? Kenapa yang belum? Kenapa belum? Katanya belum. Hah? Kenapa belum? Oh. Yang belum ke puskesmas bisa. Iya kan? Ustadz udah 2 kali Ustadz kok Ustadz. Udah 2 dari lama, yang pertama dulu lagi Ustadz sama kepala sekolah kan? Sama. Yang SMA. Gak usah takut vaksin. Bismillah, ya kan? Antum hindari virus, pandemi, hindari wabah. Tahu antum terkena, kemudian qadarullah antum meninggal di rumah karena menghindari wabah virus. Apa itu? Pintar. Dah. Iya, benar. Selama dalam ini kan, apalagi dia takutkan? Jaminan udah ini. Allah. Gak bikin. Ini macam mana? Ustaz bukan nggak mau. Apa namanya nih? Recordingnya ada di sana, nggak ada kan? Nah itu. Ya, jadi Ustaznya ini mana bisa? Ngapain tadi? Ustaz tahu kok gue. Gak bisa ininya. Jadi record. Kan gak bisa. Udah lah, sini aja lah dulu. Gak lama kok. Gak direkam nih bahaya lah Ustaz berarti gak masuk lah. Acem. Mana jadi? Ada kawan enggak mengakui. Gimana ya, Pak? Mana ada orang mau pakai masker? Aku belum ada pakai. Iya, orang tidak mau ngambil buat ambil buku tulis. Sudah. Buku tulis. Buka halaman di buku paket, buka halaman halaman 41. Open your book. Paket punya ya, the textbook. Ya. Open the textbook on page 41. Dan lihat di presentation guide dan dicatat presentation guide-nya. Halaman 41. 41. Catat dulu, nanti mau dikerjakan. Buku paket. Ini Ustadz kok belum pakai?
halaman ya 41. Halaman 41. Lihat ini. Lihat yang ini. Dipindahkan ke buku tulis. Ya. Ya. Yang ini, fakta dan start by saying. Ya. Kemudian itu dibuat jadi 2 kali ya. Buat 2 kali. Berarti satu kotak ini sekali, kemudian di bawahnya ada lagi, buat lagi. Ya. Ini dicatat, udah. Berarti sekali kan? Nah, buat lagi kayak gitu. Berarti 2. Paham kan? Ya, yang ini. Ya bukan yang atas. Yang ini. Yang mana antum tunjuk? Bukan. Ini. Bukan yang ini yang kotak ini. Dah? Di buku tulis. Sekarang. Dah. Kemudian lihat yang ini. Jangan ditulis dulu ini. Ya, ini jangan ditulis isinya, udah. Yang ditulis yang mana? Ini. Iya. Fakta, kemudian start by saying ya. Faktanya ini tulis ke bawah. Ini nggak usah tulis dulu. Hanya panduan aja, buat 2 kali. Kalau sudah, telepon Ustadz ya. Iya, itu aja. Ya Allah ya Tuhanku. Yang ngerti siapa? Alhamdulillah. Sekali lagi. Halaman berapa? Bagus. Ini kan? Yang ditulis yang mana aja, Nak? Fact. Kemudian start by saying. Ini di bawah ini yang tebal-tebal. Ini nggak usah ya. Nah, udah. Berapa kali? 2. Nah, pintar. Nanti baru saya terangkan. Aduh. Yang punya lor dikasih ya. Ada dulu bahasa lama selain daripada roll itu namanya enggak lor. Itu bahasa antum itu. Dari bahasa lama mungkin harus tahu juga sekarang ya. Bahasa Indonesia dari huruf B. Siapa yang tahu berarti mantap itu. B, dari B. Enggak. Benggaris. Dari B, Ustadz kasih lagi terus dia langsung disambut dengan huruf L. Lalu E, belebas. Namanya belebas ya, belebas. Ada E, ada L, belebas. Itu bahasa lama. Dan bukan seumuran pun malah. Jauh lagi di atas. Kakek-kakek, kalau kakek kalian iya, itu dipakai. Ada apa kata bahasa Indonesia yang sudah hilang lagi, tapi antum tahu? Contohnya tadi belebas kan? Nggak dipakai lagi. Roll. Nah. Pernah dengar kata bung? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, kan banyak katanya. Itu nggak dipakai lagi sekarang ya. Tapi tahu antum artinya kan, bung. Nggak dipakai lagi sekarang. Bukan nggak dipakai. Artinya apa itu kira-kira kalau bung? Bisa pak. Pokoknya lebih bisa sebaya. Yang penting sebaya bisa atau di atas sedikit bisa ya. Bung, pak, bang.
Antum pakai rollnya bagus ya. Dia pakai itu, duster. Pakai ini dia. Bagus. Yang bawa kamu siapa? Aduh, bawalah. Ustaz minta bawa. Iya, 2 kali. Allah di mana? Nah, itu di mana Allah? Di mana ars itu? Di atas. Ya, udah kan? Jangan lagi antum bilang di mana ya? Nggak boleh. Di mana-mana, nggak boleh, ya. Udah tahu kan? Itu yang pertama dulu, ya. Udah siap? Belum. Itu akidah dulu yang harus dipegang ya. Sudah siap? Kerjakan. Tanggal berapa sekarang? Nah, 14, besok 15. Nggak apa-apa. Belebas, bukan belebes. Belebas, bukan belebes. Belebas. Antum udah pernah belajar dengan papan tulis yang gurunya pakai kapur? Pernah. Iya. Di mana? Oh, sempat ya? Kalau SD sempat ya? Sempat. Padahal udah payah dapat itu ya, kayak gitu ya. Jadul ya mesti ya. SD sempat ya? Bagus. Pakai itu, pakai kapur. Yang punya belum pakai. Udah susah cari kapurnya ya sekarang ya. Lain. Antum sekarang generasi silver ya. Label. Yang the brand itu kan? The brand is the drug is itu kan? Nggak usah. Yang hitam ini aja. Tapi nggak harus kotak. Sebaiknya pakai kotak nanti biar rapi. Nggak apa-apa. Nggak pakai kotak juga boleh. Nanti mau diisi tuh. Sudah?
Yang pakai apa, Rol? Itu makhluk apa? Faktanya buat dua dah. Dua kali, jadi disalin 2 kali. Laki. Yang pakai Rol nggak laki katanya. Berarti Antum kuliah nanti harus cepat seperti inilah, cepat, nggak boleh ada ini yang dibilang dosen catat, nggak ada Pak bolak-balik Pak, nggak ada, dosennya terus aja ngomong itu, nggak ada kayak gini lagi. Tapi anak kelas 3 itu udah oke ya, udah mantap-mantap kelas 3 sekarang, udah ngerti mereka. Udah tahu yang salah deh. Satu orang saksi ada yang salah. Coba dulu Ustadz mau tahu dari sini. Sambil dengar-dengar ya, Ustadz mau tahu. Yang mau jadi dokter siapa? Up. 1, 2. Di kelas 3 1 orang. Ini 2. Ingin ya, dokter 3 ya. Kepingin jadi dokter, bagus. Sekarang Ustadz tanya ke hukum. Hukum tahu kan? 3 orang ya. Hukum berarti fakultas hukum. Antum berarti sekarang dengar, jangan seperti dulu. Dengar, kelas 3 dia nggak tahu kemana-mana. Udah, aku mau kemana ya? Ikut kawan sana, ikut kawan sini, ngerti? Dapat ya? Harus sudah tahu dari sekarang. Aku jadi ini, maka pelajaran apa yang aku harus lebihkan, paham kan? Matematika, IPA, biologi, kimia, udah, ya. Dan bahasa kenapa bahasa Inggris? Kedokteran sekarang di USU, Ustadz pernah di sana membantu sampai-sampai ada dokter yang ini di sana mendadari ini bahasa Inggrisnya kurang, paham ya? Buku-buku kedokteran banyak dalam bahasa Oke. Antum mau keluar duit terus kalau mau baca, terjemahin, bayarlah, baru dibaca pakai bahasa Indonesia, keluar duit terus gitu ya. Kuliah dokter itu bisa jadi 2 mobil dijual. Udah, 2 mobil dijual. Adik Ustadz dokter. Jadi mahal ya. Jadi dari sekarang. Tapi kalau ada juga beasiswa, kalau memang pintar dia dibiayai pemerintah tanpa duit, paham? Oh, nggak jual mobil kan gitu kan? Hukum, nggak ada yang ke hukum ya? Oke. Bahasa Arab belum ada yang tahu mau kemana. Bahasa Arab di kelas 3 udah banyak yang tahu. Saya mau ke sini. Bahasa Arab nggak tahu. Makanya antum harus tahu begini. Bukan harus antum pintar matematika, nggak masalah. Semua ada yang nggak pintar matematika, tapi pintar di bahasa dibaguskan, paham kan? Gitu, ya. Kalau orang dulu mikir harus matematika tuh orang pintar, enggak, gitu ya. Dah, bingung nih masih bingung. Hukum nggak ada. Arab nggak ada, bahasa Inggris mungkin aku jadi guru, aku jadi dosen, nggak ada juga. Ke ekonomi berarti antum harus bagus juga, matematika dikit ya, nggak banyak kali ya ekonominya, dan dia harus pelajari ekonomi ya, buku-buku ininya diperbanyak, paham ya, bagus. Ini bingung Ustadz, yang lain Pak mau jadi apa nih antum? Pengacara sekalian Ustadz lagi. Pengangguran banyak acara. Oh, itu lain. Antum jadi apa? Kira-kira mau kemana? Harus nggak tahu kan? Jangan. Sempat jadi sampai SMA, sampai sekarang oke lah. Sampai SMA kelas 3, kemana ya? Udah kacau itu. Dapat ya? Nah itu, jadi tahu. Kelebihan antum di mana? Olahraga kan nggak apa-apa, salah. Nanti kemari. Sekarang Ustadz pancing. Polisi, tentara. Antum dia juga. Berarti ada 2 ya. Ancangan antum berarti ekonomi. Kalau enggak, iya, harus ada planning. Karena dia udah tahu dia kemampuan dia di mana ini. Berarti ya, tinggi badan, harus tahu ini udah ke sana nih aku ini. Paham ya? Antum kemana? Kira-kira aku di mana? Sudah menentukan mereka bukan?
Masih bingung? Wow, PNS. Begini, PNS itu bisa banyak. PNS. Ini, dengar Ustadz. Yang 3 ini pun bisa jadi PNS dokter, ya kan? Nah, sekarang PNS apa? Di mana? Apa itu? Berhubungan dengan ukuran. Berarti statistik. Oh, ke situ. Berarti ya. Bagus. Berarti geografi ya, diperbagus ya kan, ini ke situ, kayaknya di situ. Mungkin dia sudah punya channel, punya ini ayah atau apa. Ya kan? Sudah ada gambaran. Dapat ya? Kadang-kadang pengaruh ayah kuat. Kayaknya ini gambaran aku harus begini. Anak Ustadz sekarang itu udah ada gambaran. Aku mau jadi guru, kalau enggak jadi bisa di bahasa Arab, bisa di ini gitu ya. Sudah mulai gambaran dia. Anak Ustadz kelas berapa? Sama klien. Enggak ada ini. Cowok. Bahasa Inggrisnya bagus, bisa ngomong bahasa Inggris. Kali itu mau kemari tapi nggak sempat, udah sempat bayar di sana waktu itu, belakangan baru tahu. Nggak usah lah. Ustaz pun nggak mau juga, bingung karena nanti Ustaz ngajar dia di situ, nggak bagus untuk pendidikan ya. Bapaknya di depan, dia di sini, nggak bagus untuk pendidikan. Bahasa Inggrisnya oke. Hah? Jauh lah. Sekarang balik lagi Ustaz. Sudah Ustaz kasih spare waktu. Antum kemana? Nggak tahu juga. Ya, kira-kira iya. 3. Oh, politikus. Bagus. Berarti antum dari sekarang politikus itu susah. Dengar, politikus. Ustaz kasih nasihat untuk politikus. Antum mau masuk terjun ke partai? Oke. Antum mau menjadi politikus, jadi pengamat? Kalau pengamat, usahakan jadi kerja di departemen luar negeri. Nasihat Ustadz, jangan pernah terjun aktif ikut ke Antum rusak. Dah. Tapi seorang salafi yang baik adalah punya kemampuan pemetaan tentang politik. Oh, ini begini, jadi tidak bisa ditipu ya, tidak bisa kuat. Oh, ini begini. Sekarang Ustaz tanya, selalu contoh aja nih Ustaz tanya. Siapa Hamas? Nah. Udah. Berarti antum harus punya nggak bisa ditipu kan? Satu saat datang masuk, yuk ikut Hamas yuk minta dananya untuk Hamas. Antum kasih? Kasih nggak? Hamas jualannya apa itu? Palestina, ya kan? Untuk bantu Palestina. Antum kasih duitnya ke Hamas. Nah, tuh kasih. Nah, karena tidak tahu bahwa siapa Hamas? Membantu Palestina kan? Siapa di belakang Hamas? Siapa itu Ismail Haniyeh? Atau tinggal di mana sekarang? Ini Israel. Udah. Tinggal di mana itu? Nah, berarti wawasan harus lu. Kalau Ustaz diminta, Ustaz nggak kasih, malah Ustaz marah. Paham ya? Syiah di belakang. Udah. Antum tahu Syiah kan? Maka selesai sudah. Udah. Tapi yang kita bahas nanti. Taliban baru dibilang kan? Tadi. Antum kasih? Manhajnya lurus enggak? Manhajnya lurus tidak? Dari mana antum tahu? Nah, okay. Iya benar. Iya benar, ya. Ya. Makanya sebagai politikus juga harus lu jangan terjun ke jadi politik,
tapi punya pemahaman ini begini. Hati-hati ini begini gitu ya. Harus tahu. Tahu-tahu antum disuruh ikut, ya kan? Udah ikut Taliban aja, yuk ikut sama saya jadi gitu. Kacau lah. Masuk ke ISIS pula nanti kan. Kacau. Dah. Jadi apapun itu persiapkan dari sekarang. Udah siap ini? Dah. Dah, lihat. Ustadz mau terjemahkan dulu ya. Nanti nggak bisa ngerjain. Kalau sudah siap, dengar. Nanti Ustadz periksa ya. Ustadz periksa. Halaman 41. Ih, apa ini? Kenapa begini? Oh, udah. Brand of drug. Artinya apa? Halaman 41. Brand of drug. Artinya merek obat. Apa mereknya? Sanmol. Apa mereknya? Apa mereknya? Paramex. Apa mereknya? Saridon. Apa mereknya? Oskadon. Antum letak di situ, paham? Udah, Bahigon itu bukan ini. Obat bukannya. Tapi Ustaz, itu kan obat nyamuk, kan Ustaz obat nyamuk, Ustaz. Obat untuk nyamuk. Kemudian name of drug. Dengar, name of apa beda merek dengan name of drug? Bedanya apa? Mereknya artinya merek lah sponsor ya. Kalau name of drug isi obatnya. Ya, isinya obat batuk. Isinya ada paracetamol. Nama mereknya Sanmol. Udah, isinya Nah, name of drug-nya apa tadi? Brand of drug Sanmol. Paham kan? Nah, oke. Description. Deskripsi. Apa itu? Bukan belum situ. Deskripsinya adalah penjelasan, ya. Contoh, Sanmol obat apa? Obat sakit kepala. Terus? Sakit pinggang enggak itu? Sakit kepala demam. Udah. Sakit gigi enggak? Kalau Sanmol batuk enggak? Ya, untuk demam ya, meredakan. Jadi deskripsi di situ maksudnya apa itu? Penjelasan obat itu untuk apa, paham kan? Udah tahu ya, penjelasan obat itu untuk apa. Jangan tanya lagi nanti kalau apa ini ya. Oke. Hah? Udah. Setelah deskripsi masuk ke konten atau amount. Konten artinya isi. Apa? Isi atau jumlahnya di situ. Ya. Maka berapa Sanmol sirup umpama? Berapa mili isinya? Nah, di situ ya. Kemudian yang pakai tablet berapa, satu strip itu berapa isinya? Gitu ya, 10, 12, terserah. Itu isi kan? Oke. Nanti jangan lagi bingung. Kemudian uses. Pemakaian. Obat ini digunakan untuk apa lagi? Sama aja sama deskripsi, tapi ini lebih detail, paham kan? Lebih detail, ya. Digunakan untuk meredakan sakit kepala. 3 kali sehari nanti di bawah. 3 kali sehari itu di bawah. Dosis kan? Oke. Nanti jadi deskripsi sama penggunaan sama-sama, hampir sama. Cuman di uses itu lebih detail, ya, lebih detail. Dapat ya? Sekarang kemudian direction to use and dosage. Apa maksudnya ini? Directions to use and dosage artinya direction apa itu? Arahan, penggunaan, pemakaian dan dosis. Jangan sempat overdosis. Ya. Jadi di sini arahannya, dosisnya berapa? Jangan dikonsumsi lebih daripada dosis yang sudah diberikan dokter. Bisa di situ ya, dosisnya berapa? 3 kali sehari, 2 sendok gitu ya, semua di situ. Oke? Kemudian ini nggak boleh diberikan kepada waktu itu nanti ya. Oke.
Oke, direction to store. Store bukan ya penyimpanan bagus. Jadi arahan direction to store menyimpan. Disimpan di bawah bantal. Nggak ada itu ya. Oke. Hati-hati jauhkan dari jangkauan api puna anak-anak. Berarti flammable ada loh obat yang betul. Ada obat yang harus dijauhkan dari api. Dekat-dekat api bahaya karena bisa meledak satu langsung nangkap api gitu ya. Ada juga. Jadi ya hati-hati dijauhkan dari jangkauan anak-anak masuk kemari lah itu ya. Cara penyimpanan ya. Disimpan di dalam suhu ruangan. Jangan di suhu kulkas, di suhu ruangan. Disuruh di ruangan taruh di kulkas. Bahaya ya. Oke. Siapa itu? Oke. Kemudian yang terakhir, expirednya kapan? Expiration date-nya kapan? Ya. Jadi ada kadang-kadang gini, kalau antum nggak ada dapat keterangan itu ya kosongkan, paham? Nah, kosongkan. Kalau ada, buat kapan? Bagus. Mencarinya di mana, Ustadz? Kita ke atas. Ayo, halaman 37. Udah? Halaman 37. Nah, Ustadz kumpul nanti di sesi kedua. Paham ya? Di sesi kedua. Ya, yang satu untuk si anidan, yang satu untuk si sina. Udah? Dapat ya? Nah, sekarang Ustadz kasih tahu. Ke si anidan dulu. Ya, kata-kata yang sulit dulu ya. Apa yang mau ditanya? Paracetamol tablet, si anidan dulu ya. Relief apa arti relief? Meredakan dari ya, untuk meredakan dari gejala apa ini? Cold, flu symptom. Simptom gejala. Flu dengan dinginan. Ya, kedinginan, flu disitulah itu. Feveris apa feveris? Feverisness artinya demam. Dah. Aches and pains. Aches artinya sakit, and pains di situ berarti kan cekot-cekot. Apa? Iya, pegal-pegal. Jadi aches and pains artinya pegal-pegal. Jadi ini obat ini biasanya ada suka gini, obat ini kalau ada di bawah nanti arahannya. Nggak tahu kalau di sini ya. Jangan menyetir. Berarti obat ini apa? Menimbulkan rasa kantuk. Paham ya? Hati-hati. Oke. Headache apa headache? Oke. Sekarang di situ sudah ada. Digunakan untuk merekatkan. Jangan digunakan ini untuk ya, ketika menyetir. Jangan digunakan ketika menyetir. Untuk yang konsumsi lem-lem itu. Ya. Bahaya itu. Migrain. Headache apa headache? Sakit kepala. Migrain tahu ya? Migrain artinya sakit kepala juga lebih parah. Toothache? Bagus. Period pain. Ini untuk yang akhwat. Udah tahu ya? Period tahu kan? Yang setiap bulan mereka datang itu kan? Nah, ya. Jadi rasa nyerinya dihilangkan. Menstruasi. Rheumatic pain. Rematik lah ya. Oke. Kemudian neuralgia. Apa artinya? Saraf. Ya, bukan saraf gila, enggak. Ya. Jadi ada rasa sarafnya kejepit, ke nyeri saraf lah ya. Oke. Kemudian sore throat. Pengucapannya susah ini. Throat, ayo throat. Tenggorok. Jadi sakit tenggorokan. Ya, sore throat. Udah? Oke. Di bawah lagi. Jangan do not take with other paracetamol containing products. Jangan digunakan dengan produk-produk lain, nggak boleh dicampur rupanya produk lain. Udah makan ini, cari lagi obat lain yang sama-sama paracetamol, berarti overdosis nanti, nggak boleh. Ya. Immediate medical advice. Advice seperti ini. Advice artinya nasihat
medis segera, immediate segera. Jadi nasihat medis segera didapatkan. Oke, sought itu artinya didapatkan, dicari, didapatkan. Should be sought artinya harus dicari, didapatkan. Oke, kalau in the event of itu artinya kalau overdosis terjadi, cari bantuan medis. Kalau overdosis terjadi, walaupun antum nggak merasa apa-apa katanya. If you feel well, ya tetap cari karena udah overdosis. Besok-besok kacau, mana tahu besok terjadi. Sekarang nggak apa-apa kok Pak saya, malam nanti malam baru terjadi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, katanya nggak apa-apa gitu kan? Apa? Nasi kotak. Keep all the medicines, simpan semua obat out of sight and reach. Ya, jadi simpanlah obat-obatan ini jauh dari pandangan dan jangkauan anak-anak. Oke. Masih ada waktu kita, nak? Berapa lagi? Oh, oke, masih bisa. Each tablet contain, nah di sini setiap tablet mengandung paracetamol pH. pH itu apa itu? pH apa tuh? Keasaman. Ya kan? Antum belajar kimia kan? Ya. Belum ya? Oke. Ya, 500 mg. Kemudian dosisnya adults, apa? Dewasa. Elderly, orang tua. Elderly itu orang tua, jadi dewasa, orang tua, dan anak muda yang berumur. Kalau begitu adik antum berumur 10, 5 tahun boleh? Nggak, kacau. Nggak boleh. Iyalah, kan tadi ini berumur 12 tahun. Apa katanya tadi ini? Atau lebih? Iya, over ke atas lah, over. Berarti 12 tahun batasnya kan? Atau lebih lah ya, gitu ya. Kemudian konsumsi berapa tablet? 2 tablet dengan air ini. Antum kadang-kadang begini, emak antum, ayah nggak ngerti kan? Jadi kalau ngerti bahasa Inggris sakit lah mereka. Ini Ustadz udah sering itu dari dulu ya, yang dipanggil Ustadz. Waktu SMA malah udah dipanggil. Panggil dulu si ini, bilang Ustadz. Kenapa? Ini nggak ngerti ini di rumah sakit. Bacanya bahasa Inggris semua. Terpaksa dijelaskan. Pahala lagi kan? Cari sana, cari sini. Itu jadi ini ya. Dari SMA. Gitu. Ya, kalau antum nanti udah bagus ininya akan akan dicari untuk itu aja. Ya, obat. Tapi hati-hati untuk menyerangkan ini, betul-betul ya. Boleh katanya, untuk anak-anak boleh. Boleh. Rupanya anaknya kejang-kejang, hati-hati loh. Rupanya nasihatnya nasihat ke neraka, menjerumuskan gitu ya. Oke, sesat. Repeat every 4 hours, maksudnya apa itu? Setiap 4 jam sekali dikasih ya. Waduh, 4 jam per dosis ya. 4 jam berikan, 4 jam beriskan. As required artinya selama dibutuhkan, 4 jam sekali dikasih. Do not take more than 8 tablet dalam 24 jam. Jadi 4 jam 2, tapi nggak boleh lebih dari 8 selama 24 jam. Kita harus mengerti. Anak-anak 6 sampai 12 tahun setengah bagus, setengah sampai 1 tablet. Ini katakanlah sekarang ini lagi ada masalah ini, antum harus menerjemahkan kan? With a drink of water. Oh, dengan apa ini? Mungkin dihancurkan gitu kali ya. Ya gitu ya. Setiap 4 jam diulang. Ya, berapa banyak? Setengah tablet. Diulang ya, setiap 4 jam diulang. Jangan lebih dari 4 tablet dalam 24 jam. If symptoms, apa tadi symptom? Gejala. Kalau gejala berlanjut persis ada. Kalau gejala ada tetap lebih dari 3 hari, disuruh apa ini?
Hubungi dokter. Consult your doctor artinya hubungi dokter. Jangan berikan anak-anak yang berumur di bawah. Nah, udah paham ya? Dengan informasi itu antum isilah ke kotak tadi, paham kan? Oke, sekarang yang kedua. Siapa ini nama obatnya siapa? Si Sina. Ada Spritz. Ya. Apa ini? Hah? Instant hand dijema. Dari kata jam. Di situ ya. Artinya ini apa ini? Artinya apa? Kuman. Ya, kuman. Jadi kalau wait. Iya, anti kuman itu. Anti kuman. Bentar ya. Oke. Udah? Jadi nama brandnya apa? Nama brandnya Sina Sprit. Instan seperti instan? Cepat. Ya. Mie instan, mie cepat. Hand dijema. Arti dijema anti kuman. Tapi kalau tulisannya GERM aja artinya kuman. Udah. Kuman GERM bacanya jam ya. Berapa persen yang dibunuhnya? Oke. Iya. Berarti tinggal 101% lagi ya. 0,1 ya? Ya. Berarti hebat kali. Yang dibunuh apa? Nama kumannya apa? Dengar. Ini kuman ini E. coli bacanya. Udah dengar? Udah. Senyum-senyum ini. Udah. E. coli ini banyak ada di sayur. Apa? Sayur. Ya. Dengar. Bukan brokoli, ya. Kolinya itu, kolnya itu, apakah bayam, ubi, ya sayur semua, itu bisa ada bakterinya. Bukan dari sayurnya, paham? Bukan dari sayurnya. Tapi dari mana sayur itu kok ada bakteri itu? Dengar. Dengarkan Ustadz. Apa masalahnya? Dengarkan Ustadz ya. Bakteri itu ada di sayur itu karena bakteri itu nempel dari kotoran hewan. Contoh kerbau. Dah, apalagi? Kotoran hewan yang ada di sayur biasanya bebek. BABI, apalagi tuh? Antum makan bayam, udah. Bayam, kangkung. Antum tahu? Bisa pastikan itu nggak ada dari udah. Yang dari sana kan? Yang ada BAB, udah. AN anjir kan? Udah. Kan mereka jual kan? Dipajak kan? Bisa dipastikan kan nggak tahu kan? Udah. Jadi dari situ banyak bakteri, bukan dari ininya. Masuk ke rumah di bawah emak antum, ibu antum ke rumah. Sekarang pertanyaan Ustadz, bagaimana membersihkannya? Mama lemon, sunlight. Sayur dicuci pakai sabun? Sekarang pertanyaan Ustadz, antum cuci sayur pakai sabun? Ya, enggak. Jadi gimana membersihkan E. coli tadi itu? Dengar. Kita dulu punya mitos, ya bukan mitos lah, kebiasaan. Emak-emak kita dulu, nenek-nenek akan dibilang masa sayur dicuci pakai sekarang jangan. Sayur harus dicuci pakai sabun, paham ya? Jadi kalau emak di rumah, mak, nanti sayurnya cuci pakai sabun di air mengalir. Hah?
Ya sabunnya ya Mama Lemon lah. Ya. Jangan sabun batang diginikan pula gitu ya. Mak bebas sih pakai bros ya, kacau hancur sayur. Patah-patah sayurnya lah. Dah. Dibagus-bagus. Dengar. Kemudian baru ditiris ya, ditiris di air mengalir. Jadi nanti bakterinya hilang. Baru dibersihkan lagi pakai air ya. Dulu orang dulu mama kita, nenek-nenek kita akan lucu rasa mereka kalau pakai sabun. Paham ya? Nah, sekarang pakai sabun. Itu udah Ustaz lihat juga di ini bagaimana menghilangkan itu. Baru direbus ya. Jangan pernah memakan sayur mentah kecuali memang sudah antum cuci pakai sabun. Selada kan enak kan mentah kan? Tapi pastikan cuci dulu pakai sabun. Ya. Hah? Ya enggak lah. Kan dicuci lagi pakai air. Janganlah pakai sabun, habis pakai sabun antum masuk baru makan. Ya rasa sabun lah. Masa habis dicuci langsung makan ya rasa sabun. Baru dicuci air lah. Dah? Itu. Kita lanjut. Jadi salmonella, dengar. Dikit lagi. Masih ada? Habis. Dengar. Belum datang ustaznya. Dengar. Salmonella enterica itu nama bakterinya, kemudian Staphylococcus, kemudian Aedes MRSA ya. Dalam 15 detik. Ya, 15 detik selesai sama dia. Artinya burai, dia berburai. Ya, karena kecil. Ya. Kemudian enhance with moisturizers. Apa itu? Diperkaya dengan pelembab. Hand sanitizer itu lain lagi. Ini moisturizer ada pelembabnya. Bahaya, danger. Apa ini? Flammable. Mudah terbakar. Bagus ya. Jadi jangan dekat-dekat sama api, bisa terbakar. Jadi keep out of reach of children, keep away from fire. Jauhkan dari api dan bara. Flame itu bara. Hanya digunakan untuk luar saja, keperluan luar. Lihat ada cautions, lihat lagi. Caution itu artinya peringatan-peringatan lainnya ya. On opposite panel of the label, di bagian lain label ya. Net kontennya ini sekian. Oke, that is it for now. Nanti kita kerjakan ya, nanti Ustadz datang lagi di sesi kedua ya. Oke, tadi udah jelas. Udah datang Ustadz. Iya. Bahasa Indonesia Ustaz. Yang mereka bapak kau. Cepat.